Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, perkenalkan nama saya Fikri Aulia Paramigo. Nama saya Fayat Syawal Basuki. Nagariakan. Nah, jadi yang untuk pertama ada latar belakang. Jadi pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dengan tujuan menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi. Mereka memanfaatkan sentimen anti Belanda dan mengklaim sebagai saudara tua yang datang untuk membebaskan Asia. Meskipun disambut baik pada awalnya, penduduk Jepang justru membawa penderitaan melalui kerja paksa atau romusha dan eksploitasi ekonomi. Namun pengalaman pahit ini juga memicu semangat nasionalisme yang mendorong perjuangan kemerdekaan. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan penuh harapan pada tahun 1942. Banyak yang menganggap mereka sebagai saudara tua yang akan membebaskan dari penjajahan Belanda. Propaganda Jepang yang menjanjikan kemerdekaan ditambah dengan tindakan awal yang simpatik seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih membuat rakyat percaya bahwa kebebasan sudah di depan mata. Namun, harapan ini segera sirna ketika Jepang menunjukkan sifat aslinya yang kejam dan eksploitatif. Kenyataan pahit. Penduduk Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 dipenuhi dengan kekejaman yang meninggalkan luka dalam bagi rakyat. Jepang menetapkan sistem kerja paksa Romusha, memaksa jutaan laki-laki bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi hingga ribuan orang meninggal. Selain itu, perempuan menjadi korban praktik Jugun Ianfu, di mana mereka dipaksa menjadi budak seks sebagai tentara Jepang. Di bidang ekonomi, Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran dengan mengambil alih hasil pertanian, sumber daya alam yang menyebabkan kelaparan dan kemiskinan meluas. Bentuk perlawanan. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang dari tahun 1942 hingga 1945 terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni perlawanan fisik dan non-fisik. Perlawanan fisik muncul sebagai respon langsung terhadap kekejaman Jepang, terutama sistem kerja paksa Romusha dan praktik Seikere. Contoh perlawanan fisik yang paling menonjol adalah pemberontakan Chot Plieng di Aceh yang dipimpin Tengku Abdul Jalil, pemberontakan Singaparna di Jawa Barat oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, dan pemberontakan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Di sisi lain, perlawanan non-fisik atau gerakan bawah tanah dilakukan secara rahasia oleh para pemuda dan tokoh nasionalis seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Mereka menolak kerjasama penuh dengan Jepang dan memanfaatkan organisasi yang ada untuk menyebarkan semangat nasionalisme serta mempersiapkan rakyat untuk merebut kemerdekaan yang pada akhirnya berperan penting dalam mendorong proklamasi kemerdekaan Indonesia. Respon politik Indonesia terhadap Jepang dari tahun 1942 hingga 1945 terbagi menjadi dua strategi utama yang saling melengkapi, yaitu kooperatif dan non-kooperatif atau gerakan bawah tanah. Kelompok kooperatif yang dipimpin oleh tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memilih untuk bekerja sama dengan Jepang dan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, seperti Putra, sebagai sarana untuk menyebarkan semangat nasionalisme dan mempersiapkan rakyat untuk kemerdekaan. Sementara itu, kelompok non-kooperatif yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan para pemuda menolak kerjasama dan memilih untuk bergerak secara rahasia. Mereka secara aktif menyebarkan berita kekalahan Jepang dan mempersiapkan langkah untuk merebut kemerdekaan tanpa menunggu hadiah dari pihak manapun. Yang puncaknya terlihat pada peristiwa Rengas Dengklok yang mendorong proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah dampak positif kependudukan Jepang.
Meskipun membawa banyak penderitaan, pendudukan Jepang juga memberikan beberapa dampak positif. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi yang memperkuat persatuan bangsa. Selain itu, Jepang membentuk organisasi militer seperti PETA yang melatih pemuda Indonesia, menjadi modal penting bagi pembentukan tentara nasional setelah kemerdekaan. Para pemimpin nasionalis juga memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk menyebarkan semangat kebangsaan. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.